Terima kasih. Ya, kita memang selain memang ini program tahunan, kita sering silaturahmi yang kita kaitan halal bihalal, tapi bertepatan juga dengan acara kita memang sudah waktunya mengadakan kegiatan RPP atau Rakernas gitu ya. Kita setelah Munas baru 2 kali, pertama di Bali dan kedua ini. Yang ketua umumnya yaitu Pak Budi Jatmiko. Alhamdulillah kita dengan Pak Udin dan kawan-kawan tadi diamanahkan suruh menyelenggarakan ini yang direncanakan ya habis Lebaran tanggal 8 ya 8 Mei 8 atau 11 Mei. Nah ini momen yang juga strategi karena kami juga punya misi ya, kita kumpulan atau kampus-kampus swasta yang ada di Indonesia yang selama ini keberpihakan pemerintah itu masih sangatlah ke arah PTN terus. Karenanya dengan acara besok silaturahmi yang direncanakan 2.000 sampai 3.000 ya dosen, rektor, pengurus dan pimpinan perguruan tinggi Indonesia itu akan menyuarakan. Karena pada saat itu juga kami berusaha ingin mengundang ya calon-calon yang nanti akan memimpin negeri ini. Ya komitmennya kita minta karena bertahun-tahun berganti periode, nah ini tidak pernah teratasi. Sangatlah banyak masalah-masalah yang ada di swasta. Oleh karena itu saya sebagai bidang organisasi bersama Pak Jaharudin dan yang lain-lain, dia sebagai sekjen ya menugaskan saya, terus juga yang lain-lain untuk coba merantai ini ya silaturahmi dikaitkan dengan laporan pertanggungjawaban wilayah. Di ujungnya kita politis, artinya kita suguhkan bahwa kita punya kekompakan ini nggak main-main ya, nggak kaleng-kaleng. Kita ini 34 provinsi ada keterwakilan yang semuanya PTS itu jumlahnya tidak kurang dari 4.500, sedangkan PTN sendiri itu cuma 200 atau 300. Nah negeri ini kalau tidak ada swasta, apakah mungkin putra-putra bangsa kita bisa lanjut ke PTN? Nah inilah harus ada keberpihakan anggaran itu yang sama semuanya anak negeri ini ya untuk meningkatkan APK kita yang sekarang baru 30%, jauh. Untuk negara maju itu harus 60%. APK 30% sendiri itu kalau disurvei lagi, didalami lagi itu diantaranya usia-usia itu tidak produktif, soalnya karyawan kelas usia 40, 50 ya, itu usia tidak produktif. Yang namanya usia produktif itu ya dari 18 sampai 35 itu harus produktif. Nah di sini sebetulnya APK kita kalau mau jujur itu belum ada 30%. Nah, kita kalah negara-negara tetangga kita. Nah untuk mendorong bahwa kita sekarang sudah meloncat dari negara berkembang menjadi negara maju yang dinyatakan kita kemarin dengan G20, ya kita akan malu. Inilah yang kita akan coba dorong kepada pemerintah pada saat nanti pertemuan silaturahmi ini kita ungkapkan ya semua bahwa kita ini ingin berperan membantu dalam rangka kita meningkatkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Agenda utamanya ya memang itu rutin ya, kita kan setiap tahun kita mengadakan rapat kerja. Tapi momentum ini juga terkait dengan habis Lebaran kan silaturahmi. Nah juga kita lihat kan pesta demokrasi kemarin sudah usai, kan paling tidak kita sudah melihat arahnya siapa yang akan nanti memimpin, walaupun sekarang masih sedang berproses di MK, tapi buat kita melihat inilah yang sudah diamanahkan oleh rakyat ya sampai hampir dekat 60%. Nah kita ingin mengundang beliau ya untuk bisa mendengarkan keluhan bukan hanya dari kami ya, keluhan itu dari nanti para rektor-rektor tuh yang ada di daerah-daerah. Mungkin di Jakarta tidak terlalu terasa, tapi di daerah betapa susah nyari mahasiswa, bayar dosen dan lain sebagainya. Nah ini harus mendapat perhatian yang serius, yang khusus. Pak terakhir, apa harapannya Bapak untuk pemimpin baru kita ini nanti? Ya saya kira harapan kita sederhana ya, dari insan pendidikan, dari asosiasi ya, negeri ini bisa maju. Tidak ada jalan lain, harus kita tingkatkan SDM-nya. Dengan SDM kita bisa meningkat, itu berarti kita bisa berkompetisi di pasar global. Nah karenanya kalau pendidikan tinggi tidak diperhatikan, kan dulu punya julukan ya, hanya pendidikan cukup 9 tahun. Nah ini
belum itu yang dinamakan intelektual yang mapan belum. Kalau yang bilang intelektual itu sudah paling tidak strata 1 sampai program guru besar. Jadi ilmuwan-ilmuwan harus kita gali, ya harus kita bantu pemerintah kita untuk mencari sebuah solusi ya terhadap apa yang dibutuhkan ya melalui riset-riset yang dihasilkan oleh profesional yang ada di kampus. Kalau menurut Bapak ini bagaimana dengan kampus Universitas Pancasakti sendiri, Pak? Menurut saya luar biasa. Seapapun kita jangan diukur daripada dengan PTN. Ya, ini ada satu keputusan, ada niat dari Pak pengelola di sini yang saya kenalkan Pak Jahrudin dengan ketua yayasannya juga baik. Jadi ini ada satu semangat yang luar biasa yang bisa kita jadikan contoh dengan segala kekurangan kelebihannya. Kita nggak bisa katakan kelebihan itu negeri. Swasta siapapun pasti ada kekurangannya. Tetapi saya lihat yang ada di Pancasakti ini luar biasa ya. Ya bisa juga selain memang hubungan antara ini dengan dosen dengan mahasiswa, tapi dengan masyarakat yang kita lihat tadi ya bisa berbagi ya dengan kaum duafa atau kaum yatim. Ini artinya kita bukan hanya duniawi ya, kita juga menaruh perhatian besar atau kita berbagi di bulan yang sangat penuh ampunan ini. Ini saya sangat salut sebagai pengurus Aptisi di pusat ini mengucapkan selamat Pancasakti dan kita berdoa supaya terus maju ke depan jadi pelopor Pancasakti.